Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar, yaitu tema 4, subtema 3, muatan pembelajaran IPA. Nah anak-anak sekalian, adapun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang pengolahan sampah. Nah tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak menonton video Pak Guru berharap anak-anak dapat mengetahui berbagai cara dalam mengolah sampah. Nah, seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian apersepsi sebagai bonus poin harian. Dan sebelum apersepsi pada hari ini, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, silakan dipersiapkan dulu buku pena jilid 4B kalian, buku catatan dan buku latihan sekiranya nanti kalian perlu dicatat ya. Nah, persepsi pada pagi hari ini yaitu apa manfaat dari penggunaan tas belanja berbahan kain dalam kegiatan kita berbelanja setiap hari? Apakah langkah ini menimbulkan dampak yang positif bagi lingkungan? Coba jelaskan. Nah, Pak Guru ulangi ya. Apa sih manfaat dari penggunaan tas belanja berbahan kain dalam kegiatan kita berbelanja setiap hari? Apakah langkah ini menimbulkan dampak yang positif bagi lingkungan kita? Coba jelaskan. Nah, bagi kalian yang sudah bisa menjawab di kolom komentar video ini atau japri ke WA Pak Guru ya. Nah, kita akan mulai belajar. Oke, kita akan belajar tentang dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Di video-video sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan tentang bagaimana sih kerusakan alam akibat dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi hutan yang berlebihan itu maksudnya hutan yang gundul ya anak-anak ya. Yang pertama pastinya dampaknya adalah berkurangnya ketersediaan oksigen. Selanjutnya suhu bumi semakin meningkat atau global warming. Selanjutnya rawan terjadi bencana alam misalnya banjir dan juga tanah longsor anak-anak. Nah, kurang lebih ini ketiga dampak yang bisa terjadi jika terjadi eksploitasi hutan yang berlebihan. Dan dampak-dampak ini tentu saja merugikan bagi kita dan juga makhluk-makhluk hidup di sekitar anak-anak, dari berkurangnya ketersediaan oksigen, lalu suhu bumi semakin meningkat atau yang kita bisa sebut adalah global warming, dan rawan terjadi bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Dan ini adalah dampak negatif. Tidak ada dampak positif dari eksploitasi hutan yang berlebihan, kecuali eksploitasi hutannya itu disesuaikan ya nah ya, disesuaikan kebutuhan manusia. Sehingga seperti yang Pak Guru sebutkan di video-video sebelumnya, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan alam dengan baik, dengan secukupnya saja. Kurang lebih seperti itu dampak eksploitasi hutan yang berlebihan anak-anak. Kita akan lanjut ya. Nah, pengelolaan sampah dan barang bekas. Selain eksploitasi hutan itu merugikan, salah satu langkah kita agar kita menjadi seseorang yang cerdas adalah kita harus bisa mengelola sampah dan barang bekas. Karena sampah dan barang bekas ini merupakan permasalahan global anak-anak. Jadi seluruh dunia itu memiliki masalah tentang sampah dan barang bekas. Sehingga pada video Pak Guru hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan atau pengolahan sampah dan juga barang bekas. Nah, barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R. Yang pertama adalah reuse, lalu yang kedua reduce, yang ketiga recycle, dan yang keempat adalah replace. Jadi kalau dulu itu 3R, sementara sekarang sudah 4R, ada tambahan yaitu replace anak-anak. Nah, yang pertama adalah reuse. Reuse atau yang bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah menggunakan kembali. Nah, kita menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Nah, sampah atau limbah yang berbentuk kaleng itu jika tidak bisa didaur ulang, kita bisa menggunakan kembali anak-anak.
Jadi kita bisa gunakan sebagai tempat sampah atau pot tanaman. Jika memang kaleng catnya itu besar, bisa kita gunakan sebagai tempat sampah untuk di rumah. Kalau memang kalengnya itu ukuran sedang atau kecil, kita bisa gunakan untuk pot tanaman. Dan kita bisa hias dulu sebelum kita menggunakan. Bisa kita berikan warna biar kaleng cat tersebut menarik ya anak-anak ya. Yang kedua adalah reduce atau mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contoh, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Ya, ini merupakan salah satu contoh mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Salah satu contohnya adalah kita bisa membawa botol minum sendiri ketika kita bepergian, ketika kita bertamasya, ketika kita harus ke sekolah misalnya, kita bawa air dalam botol yang kita beli sendiri. Maksudnya adalah seperti yang sekarang lagi ngetren tumbler. Ya, kita bisa memasukkan air minum yang kita bawa dari rumah. Tidak membeli anak-anak. Bayangkan kalau kalian membeli air dalam kemasan, contoh air dalam kemasan gelas, kan itu hanya boleh dipakai satu kali. Kalian pakai minum, habiskan airnya, lalu plastik gelasnya kalian buang. Itu merupakan sampah, menciptakan sampah baru anak. Terus contoh kedua, misalnya kalian membeli air minum dalam kemasan botol, misalnya dalam kemasan botol plastik. Botol plastik itu maksimal digunakan 3 kali anak-anak. Kalian beli, minum, itu baru sekali. Lalu kalian isi ulang lagi. Kalian minum baru 2 kali. Lalu kalian isi ulang lagi. Setelah isi ulang ketiga, kalian tidak boleh mengisi ulang lagi. Kalian harus buang botol itu sehingga menciptakan sampah baru. Jika kita menggunakan botol yang kita beli seperti tumbler, lalu botol minum yang memang sudah bersertifikat antibakterial dan anti bioplastik, otomatis itu bisa digunakan terus-menerus anak-anak. Jadi bisa digunakan kurang lebih selama 6 bulan, seperti 6 bulan atau 3 bulan tergantung kualitas botolnya. Jadi kurang lebih kalian dalam 3 bulan atau 6 bulan hanya menghasilkan satu sampah untuk penampungan air. Dan sampah itu dan botol plastik itu kita bisa gunakan jika sudah menjadi sampah, tidak harus dibuang, kita bisa gunakan sebagai hiasan pot, misalnya sebagai hiasan bunga mungkin di rumah, sebagai hiasan kamar kalian biar menarik. Ya, kurang lebih seperti itu. Dari kalian sudah reduce, kalian juga reuse. Ya, kita akan lanjut. Selanjutnya adalah recycle atau mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang pastinya bermanfaat untuk diri kita. Nah, contohnya adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Ingat, sampah organik, hanya sampah organik ya anak-anak ya. Sisa-sisa makanan kita yang berupa sampah dapur berupa buah atau sayuran, kita bisa kumpulkan menjadi sampah organik. Tidak hanya sampah dapur yang berupa buah dan sayuran, kita juga bisa misalnya kita memotong pohon, memotong ranting, maksudnya membersihkan atau merapikan pohon yang ada di rumah. Misalnya kita rapikan, kita bersihkan. Sampah-sampah itu bisa kita kumpulkan dan kita olah menjadi pupuk kompos. Dan pupuk kompos itu sifatnya organik. Dan padanya kompos itu kita bisa gunakan untuk di rumah kita agar tanaman menjadi lebih subur lagi. Contoh, kita punya pohon mangga. Lalu pohon mangga itu harus kita rapikan, harus kita potong sedikit rantingnya agar terlihat rapi. Nah, sampah-sampah dari pohon mangga ini bisa kita kumpulkan daunnya, kita kumpulkan rantingnya, lalu kita olah menjadi pupuk kompos. Setelah jadi pupuk kompos, kita taruh, kita berikan lagi ke pohon mangga kita tadi itu agar nanti tumbuhnya subur, buahnya banyak, dan pastinya bermanfaat untuk diri kita dan juga pastinya bermanfaat untuk lingkungan ya anak-anak ya.
Nah, kita akan lanjut lagi. Selanjutnya adalah R yang keempat, yaitu replace atau mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Nah, walaupun tisu itu kita tahu gampang terurai di alam, di lingkungan, tetapi alangkah baiknya jika kita menggunakan benda yang lebih bisa mengganti sifat yang lebih ramah lingkungan lagi. Memang tisu itu ramah lingkungan, bisa gampang terurai di alam, tetapi kalau kita menggunakan sapu tangan contohnya, sapu tangan itu merupakan kain atau serbet, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Setelah kita pakai kotor, kita cuci, setelah bersih kita gunakan lagi. Jadi kalau tisu misalnya satu hari kalian mengusap wajah kalian dengan tisu menggunakan 5 lembar misalnya dalam satu hari, bayangkan kalian menghasilkan sampah 5 tisu. Memang itu bisa terurai dalam kondisi tertentu, tetapi kalau kita menggunakan sapu tangan, kita bisa gunakan sampai bertahun-tahun malah jika kita bisa menjaga kebersihan dan kehigienisan sapu tangan kita. Ya anak-anak, kurang lebih sekian dulu materi untuk pengolahan sampah hari ini. Kita akan bertemu di video kedua pada hari ini, yaitu mata pelajaran IPS. Jadi jangan lupa, nanti tugasnya akan ada satu tugas untuk kalian. Sampai jumpa, bye-bye.